Masih bersama saya saudara Aiman Wicaksono di The Prime Show with Aiman. Kita langsung ke ahli psikolog forensik, Bung Reza Indragiri. Bung Reza, Anda menilai bahwa ada yang ditutupi, Anda melihat itu dalam Sambo CS sidangnya? Oh ya, yang paling kentara adalah ketika narasi tentang kekerasan seksual itu terus-menerus dilambungkan ke publik. Dan kebohongan itu dipertahankan sampai vonis. Menurut saya itu adalah narasi kebohongan yang paling luar biasa yang dipertahankan sampai detik akhir persidangan. Sampai akhir persidangan. Soal pelecehan, apakah ada hal lain selain pelecehan yang ingin ditutupi atau pelecehan itu sebagai cover? Tapi ada hal lain yang lebih besar yang kita belum tahu, masyarakat belum tahu, publik belum tahu. Kita acap kali berspekulasi terkait dengan ada konsorsium 308, kemudian ada perdagangan orang dan seterusnya. Tetapi saya tidak memiliki cukup kemampuan untuk memastikan apakah itu kenyataan atau kebohongan. Yang justru ingin saya komentari adalah saya terus terang agak menyesalkan digunakannya lie detector di persidangan ini untuk mengatakan seorang terdakwa berbohong, sementara terdakwa Bung Reza? Sayang sekali terputus, nanti kita akan sambungkan. Nanti saya akan coba sambung kembali Bung Reza, nanti saya akan perbaiki hubungan komunikasinya. Saya ke Bung Sugeng. Bung Sugeng, Anda meyakini bahwa ada yang ditutupi di luar pelecehan yang selama ini belum terdengar atau selama ini sudah samar-samar atau sayup-sayup terdengar? Apa yang ditutupi itu? Anda senyum kayaknya tahu. Kalau dilihat seperti ini tahu seperti ya, Mbak Monika. Tapi nggak mau menyampaikan karena mungkin belum cukup bukti. Iya, belum cukup bukti. Iya, belum cukup bukti. Akhirnya diketahui, akhirnya diakui. Belum cukup bukti ya, tapi itu di luar pelecehan Mas ya. Informasi aja, informasi aja yang saya dapat. Itu sederhana kok katanya. Sederhana ya. Jadi ada hubungan konsensual antara mereka ya. Kesepakatan. Iya, si nyonya ini konangan bahasa Jawa itu ya, jadi dia ngarang cerita sama suaminya. Itu sederhana sekali. Udah gitu aja. Bahwa ia dilakukan pelecehan oleh Yosua. Bukan. Jadi ada hubungan konsensual, kesepakatan. Ya, antara pria dewasa dengan wanita dewasa ya. Gerebek ketahuan dengan antar Sambo dengan Putri. Ya. Anda mencurigai itu? Kok Sambo dengan Putri? Yosua dengan Putri. Oh iya, ya. Kemudian diduga nyaris diketahui oleh pembantunya. Ya dia harus membuat apologi lah ya. Jadi apologinya ya seperti itu, pelecehan. Itu salah satu dugaan, tapi untuk bukti ke sana informasi ya. Informasi. Makanya bukti. Dibuka itu HP-nya mestinya. Oke, HP memang tidak pernah dibuka sama sekali. Dibuka, ya. Dan itu membuat kemarahan Sambo. Bukankah kemudian Sambo juga kemudian muncul ada orang yang kemudian perempuan yang kemudian dikatakan dekat dengan Sambo yang sampai sekarang juga nggak terbukti? Kalau itu kan isu samping saja untuk menarik perhatian publik ya, media yang memainkan ya. Tapi nggak benar. Yang itu. Ya kan sudah dibantah ya. Oke. Sudah dibantah, tapi kan yang kalau sudah membantah itu ya menjadi sesuatu yang justru kebalikannya ya. Kalau soal bumbu-bumbu uang dan lain sebagainya, ada uang, katakan uang banyak, dikatakan ratusan miliar dan sebagainya. Saya ada blokir dan sebagainya. Itu saya nggak tahu. Kaitan tadi sebutkan misalnya ada konsorsium judi dan lain sebagainya. Konsorsium judi kan ada, nyatanya kan digerebek begitu Kapolri ngomong digerebek. Dan itu kaitan kan dengan Sambo ada. Misalnya? Itu juga kemudian ada ya perlindungan itu. Jadi ini lagi main lagi loh judi nih. Ini judi main lagi 303 ini? Iya. Judi online? Judi online, judi yang lain juga informasi main dari mana itu? Loh ya saya informasi masuk kok, ini data saya ada nih. Oke. Iya, data saya setelah masuk. vonis main lagi? Ya sekarang udah muncul lagi ya perjudian itu. Kan kemarin kan ada yang ditangkap ya, jadi muncul lagi. Apa kaitannya dengan vonis sudah selesai? Judi marak lagi? Kemarin kan ditangkapin masif, kemudian mereka tiarap, sekarang muncul lagi. Itu sesuatu yang wajar lah, survive ya, bisnis harus survive. Bisnis ya. gelap ya. Iya, jadi begitu. Kalau soal Yosua menyimpan uang yang besar, saya belum tahu. Ya. Meskipun sekarang sedang dilakukan gugatan 200 juta yang kemudian diambil, mungkin nanti apakah akan ada apakah ada buntut yang lain? Ya, itu mah biasa saja lah. Kan 200 juta yang menjadi pembuka, kita nggak tahu di belakangnya.
ada jumlah uang ada, tapi memang saya tidak tahu Oke. detailnya ya. Baik. Bung Alphonse, tadi disebutkan ada berbagai macam spekulasinya. Meskipun pembuktiannya mungkin akan susah, betul? Dan ini nggak akan kebongkar tuntas. Ya, karena Apakah itu uang, apakah itu pelecehan, apakah itu perselingkuhan, apakah itu judi online, yang lainnya tidak akan kebongkar tuntas. Tapi ada bumbu-bumbu di situ, ada indikasi ke arah sana. Betul demikian? indikasi Saya bertanya. ada, tapi karena tim yang mengungkap perkara ini itu kan ganti berganti. Ini beda dengan mungkin kalau kita nonton film Les Miserables-nya dari Prancis kan. Oke. Seorang polisi begitu telaten, ikuti wali kota yang dulu, oh ini penjahat dulu. Tapi polisi kita kan telaten. Ya kan ganti berganti pejabat dan orang yang sekarang tim penyidik mana udah kemana-mana sekarang kan. Nah, Telaten atau sengaja tidak telaten? bisa jadi dan bisa jadi ketidaktelatenan ini untuk menyembunyikan hal-hal yang tidak ingin terbongkar lebih banyak. Gitu. Apakah itu kaitannya pribadi atau juga bisa institusi? Bisa kedua-duanya, tidak tertutup kemungkinan karena ini banyak kepentingan yang harus diamankan. Karena kalau kita lihat begitu perkara ini rame, banyak skenario. Ini ada skenario judi online, ada skenario narkoba, ada skenario pertambangan ilegal mining dan sebagainya. Dan ini semua simpulnya dalam kewenangan. Bahkan Siapa ada yang sebutan punya kewenangan? sebelumnya di ada Prime Show juga ada jam mahal, Apa, puluhan miliar, Richard Mille, dan mobil mewah dan sebagainya. dan mobil mewah. Nah, Ini dan banyak sekali. berkait dengan banyak pejabat-pejabat penyidik yang menangani kasus seperti ini yang sekarang Oke. sudah tidak berkembang ini. Baik. Saya ke Bung Erman Umar. Bung Erman, terakhir saya berikan kesempatan. Apakah kemudian pesan-pesan seperti itu di luar apa yang kita dengarkan di sidang pernah dipesankan kepada Ricky Rizal? Maksudnya yang memesan Untuk apa? konsensus tadi dikatakan, kesepakatan. Tidak ada. Justru dia orang yang paling paling jujur. Artinya hasil juga pemeriksaan para ahli psikologi forensik menunjukkan dia orang yang positif. Pernah mau Kemudian- mengajukan justice collaborator? Pernah pada saat awalnya kan pengacara yang disiapkan semua kan dari grup Sambo, dari Ya. grup Arman Anis. Pada saat saya masuk diminta oleh keluarga, saya mengajukan konsep permohonan GC atau ke LPSK. Kemudian dimasukkanlah saya baru mulai masuk pada saat awal-awal Iya, baik. rekonstruksi, Pak. Jadi Tapi saya kemudian belum tahu tidak diterima oleh PSK begitu ya? bukan tidak terima LPSK, saya mengajukan tentunya ke Ricky. Coba kamu baca ini. Ya. Nah, pada saat dia ambillah penyidik, waktu itu nggak boleh disimpan nama penyidik, nanti saya baca di dalam rutan baris krim. Beberapa hari kemudian saya udah mulai masuk, dia bilang, saya Pak kalau menyangkut ini berita acara, sejak Bapak masuk dan sejak orang tua saya juga memberitahu keluarga saya harus bicara benar, jangan ikutin lagi skenario. Oleh karena itu, nah saya tanya masih ada lagi nggak? Dia tidak bilang nggak ada Pak. Atau kamu pada saat persidangan berani nggak kamu kalau disuruh cabut? Saya berani Pak. Kalau Pak Herman, ya saya akan bertahan dengan apa yang saya buat. Oleh karena itu, jadi kamu ya buat apa? Persepsi hakim berbeda, persepsi dari pihak pengacara berbeda, tentu ini nanti akan terus berlanjut karena ini masih ada banding ya, Bung Herman ya. Nanti kita akan lihat hasil bandingnya. Apakah kemudian apa yang kemudian kita lihat pada persidangan kita pertama ini akan sama atau tidak? Oke Pak Iman, tadi saya sedikit Pak Indragiri. Pak Indragiri menyampaikan, saya menyesalkan ada lie detector. Lie detector itu pemeriksaannya berjam-jam Pak. Kemudian mereka ahlinya ditampilkan di pengadilan. Ya meskipun itu tidak digunakan sebagai bahan untuk pertimbangan di sidang kan Pak? Artinya tidak? Kalau ya artinya itu ada bukti yang menunjukkan, cuma hakim tidak memilih itu. Hakim memilih artinya yang kepada jaksa yang kira-kira menurut kita asumsi. Baik, itu hak tadi sudah dijelaskan juga oleh pakar gestur. banding. Baik, terima kasih Pak Herman Umar. Nanti kita akan kembali ke yang lain. Terima kasih Pak Herman Umar telah bergabung di The Prime Show with Aiman. Saudara, kami akan kembali saat lagi bersama dengan The Prime Show with Aiman. Kita akan lihat bagaimana kemudian kesimpulan dari masing-masing narasumber terkait dengan persidangan dan apa yang ditutupi dari masing-masing narasumber. Kami akan mendengarkan nanti. Saat lagi, saudara.